Sekarang kan orang ngaku NU udah susah, Jakarta khususnya. Tapi sekarang udah banyak pakai yang kopiah tulisannya NU gitu kan. Apalagi keluar fatwa, siapa yang milih Ahok, sholatnya kalau mati nggak disolati. Bukankah itu mengkafirkan orang? Nggak paham itu kan. Bangga kan mau ditulis di masjid. Padahal yang disanukan namanya adalah orang Islam. Mengkafirkan, ya kalau nggak boleh disolati itu berarti dia tidak masuk Islam. Sama saja kan mengkafir-kafirkan. Sekarang Ahok sama Anies gandeng. Nah, ya itu kan perlunya kan boleh bocor ngomong semua. Iya ramai gitu kan. Jadi kita yang di grassroots itu pegelnya setengah mati sebetulnya. Pegel untuk pertanyaan tuh banyak sekali gitu kan. Kayak sekarang gitu kan. Lontong sayur itu udah sumber rezekinya sudah hebat. Nggak pernah kita ngirim proposal sekarang. Gabung sendiri. Alhamdulillah kalau kita naik pangkat. Dulunya kamu celah-celah aja, sekarang harus jadi menteri. Ayo. Apa loh? Menterinya lagi kondang sekarang. Woi. Sekian puluh tahun pengen jadi NU, jadi menteri, jadi musuh menteri. Perjuangannya panjang sekali. Menteri. Waktu di rumah diusir di kampungnya orang-orang NU, dia P3 ditinggal, dia Golkar. Ya apalagi Golkar. Pak, kita di mana rumahnya tuh? Ya, Kudus. Diusir katanya. Giliran sekarang jadi menteri itu pada desak semua. Aku kan dulu mas. Kalau yang udah datang mau ngusir. Sudah. Udah nikah sudahnya saya usir. Ya. Balik lagi ke masalah NU. Perjuangan NU sangat berat sekali. Belum ada Menteri Pendidikan NU dan Muhammadiyah sudah bikin lembaga pendidikan. Begitu kok yang mau dilupakan pemerintah. Sombongnya pemerintah, ya sudah. Bikin masalah segala negeri, ini monggo. Pesantren nggak pernah mikirin itu. Berjalan. Yang menentang pesantren siapa sih? Yang menentang Belanda siapa sih? Muncul di kalangan itu satu bosen yang ngurusin Belanda. Soal perang di Ponorogo nggak menang ini. Ayo cawe-cawe melawan namanya jihad. Apa resolusi? Ditandatangani terjadilah perang 10 November. Isinya anak santri. Saya kebayang tuh yang berangkat perang 10 November. Ada yang Korea, ada yang Bugil. Berangkat perang nggak pakai sandalnya satu, sewang gitu. Iya, Laskar Hizbullah. Wah. Orang saya diceritain sama namanya Kiai Haji Sulam. Itu kan komandannya. Pemeriksaan pasukan di lapangan yang keluar. Kader terusnya bingung tambah bingung kan. Paturan hormat pada salaman semua itu gaya orang ini bukan pakai hormat salaman semua apa bukan itu barisan yang keluar kiainya nggak peduli amat dengan barisan yang penting saya bisa salaman dengan kader tersebut ternyata membawa berkah menang. Yang sampai sekarang menjadi dari santri itu mengakui dengan keberadaan yang namanya Yai yang dari Buter Yai Abbas ya kan anaknya namanya Kiai Abdullah
Saya mau cerita bagaimana ceritanya tuh siri gitu kan. Pokoknya dua jenderal perang dunia kedua mati sekalian begitu. Semuanya adalah diselesaikan oleh Kiai Abbas. Nggak ada ceritanya dalam sejarah. Nggak ada gambaran Utomo kan. Surabaya kota pahlawan. Kiai habis begitu ngilang. Bodoh amat ditulis ke, diapain ke, tapi saya diperintahkan oleh Khatul Hussein. Karena peperangan itu terjadi sebelum Kiai Wahab dan Kiai Solihin datang dari Cirebon. Begitu datang baru dilaksanakan. Jenderal Sudirman aja nggak berani merintahkan Kiai Singasari. Enggak. Saya belum datang jagoan saya itu kalau bahasa sekarang gitu kan. Saya belum datang yang namanya Wasroni ini. Nah di situ Kiai Abbas dan Kiai Solihin yang dulunya nyantri di situ. Pulang, lagi pulang dipanggil lagi dengan pasukannya. Saya diceritain karena orang NU sama kakek saya. Kakek saya bagian logistik. Dari Cirebon bawa logistik itu persiapan perang 10 November yang kemudian logistik itu diserahkan pada NU yang ada di Bukutan. Perang semua, perang 2 minggu apa berapa hari gitu kan. Pokoknya tenameh lah gitu. Bisa-bisa. Yang namanya wiridan apa saja, randor, Santri kalau lapar kan enggak. Mulai ya jabar sampai ya lontong. Ya lontong ya jabar, ya dulkamret. Terus lagi 10 November itu saya nggak ngikutin. Yang ngikutin itu 65 yang tak di sini gitu. Jadi saya itu nabi sama Kiai bagian porak-porak. Jadi Kiai kalau istilahnya Lailatul Istima, malam Jumat itu Lailatul Istima. Kalau ente kan Lailatul Jima. Yang pengen Jumat itu ya Jima ya sampai subuh. Red. Apa ada punya wiridan itu sih? Pikir di sini buat wiridan ya, buat wiridan jima. Jadi mau jima istrinya tuh afdhalu dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Copot celana la ilaha. Terus merembet terus begitu jep, la ilaha. Ada yang ilmu manfaatnya dari situ. Dan apa? Tapi Wasroni ijazah sama Indro. Bukan selawatan, Pak. Ya. Bukan selawatan. Enggak ada selawatan Solo, enggak ada yang enak yang itu katanya. Sampai besok paginya itu istrinya bangun tidur bawain kopinya cengar. Apa deh? Enggak mas, cengar. Begitu. 65 saya ngikutin gitu. Saya itu sudah bangga, nanti cerita NU keren gini. Bangga, walaupun dulu sejak dulu tuh haji kita diundi, namanya kotum, pakainya PAB itu dengan Pasifik Abito. Dua-duanya sekarang tuh nggak ada yang bilang kemana. Nah itu nggak bisa jadi kaya setelah Encang dua jadi presiden. Enak zaman kita, buat saya enggak. Kita semangat 65 itu pertempuran lagi dengan komunis, membuktikan bahwa kita NU anti komunis.
saya orang tua pegang namanya, sekarang udah nggak ada itu, Pertanu dan Sernemi. Pertanu itu Persatuan Tani Nahdlatul Ulama dan Serikat Nelayan Muslimin Indonesia. Lawannya PTI. Udah. Besok mau panen itu malam ini dibakar sama PTI. Dua. Ada kalanya PTI, ada kalanya DI. DI yang mana nih? Sebab DI di sana ada dari keluarga kita yang tidak, polanya tidak begitu. Rame lagi. Petani mau berdiri, Nahdlatul Ujar mau berdiri, sehingga GKBI itu isinya orang NU semua. Di Jakarta tuh ada di Kebonanas sampai Kebonanasan, Kebayoran. Di sana itu tukang tenun, tukang batik, isinya orang NU. Kalau Kuningan isinya tukang sapi perah, susu. Itu berkurang dengan semangat. Sekarang kan orang ngaku NU udah susah. Jakarta khususnya. Tapi sekarang udah banyak pakai kopiah tulisannya NU gitu kan. Apalagi keluar fatwa, siapa yang milih Ahok, sholatnya kalau mati nggak disolati. Bukankah itu mengkafirkan orang? Nggak paham itu kan. Bangga kan mau ditulis di masjid. Padahal yang disanukan adalah orang Islam. Mengkafirkan, ya kalau nggak boleh disolati berarti dia tidak masuk Islam. Sama saja dan mengkafir-kafirkan. Sekarang Ahok sama Anies gandeng. Nah, ya itu kan perlunya kan boleh bocor ngomong semua. Iya ramai gitu kan. Jadi kita yang di grassroots itu pegelnya setengah mati sebetulnya. Pegel untuk pertanyaan tuh banyak sekali gitu kan. Untuk apa bisa sini Semarang sini itu. Jadi seminggu mungkin capek, balik lagi banyak pertanyaan, pindah lagi ke Jakarta. Kalau saya setiap pagi gitu atau begitu. Daerahnya daerah begitu lagi. Tahun 65 NU dikuyok-kuyok. Ada yang menyelamatkan NU, yaitu Jenderal Sarwo Edi. Dia mengaku bahwa pasukannya dia ketika masuk ke Jawa Timur, kalau tidak ada NU, ada lagi Banteng Reges. Mati. Walaupun dia punya senjata. NU apa sih senjata? Itu penjalin dengan Asmaul Husna. Ini caranya seingat saya. Ya Hayu. Ya Kayu, ya Ali. Cuma yang repot orang yang di depannya itu suruh marah. Jadi kan kalau ketemu musuh komunis digetok dulu marah. Ya Kayu, ya Ali. Dia keburu lari dulu. Sulit kan? Itu zaman 65 kalau ada orang 65 apa begitu, itu pada masa saya waktu kecil. Ya kan ya Ali, itu kan susah. Pelatihannya itu yang satunya pura-pura jadi mata. Gitu kan. Wah, 65. NU dijadikan ketua DPR, industri. Bidang politik DPR. Wah, seneng. Sama kakek saya, Pak Jawa. Tahun 71 digebuki dengan munculnya Golkar. Sampai sekarang saya lagi cabang lagi dengan Golkar. Ngomong apa aja saya amit-amit saja dengan teringin itu. Digebuki lewat namanya Angkatan Muda Siliwangi, itu terutama Jawa Barat. Namanya Letnan Otong. Saya masih hafal itu. Berantem itu, gebukin kita. Ya termasuk rumah saya yang ada pelang itunya itu ambruk semua.
Lawannya itu konon dari PKI yang sebelah sana, dari timur, dari Ciledug dikirim ke barat, yang dari barat dikirim ke sana. Habis orang itu jalan-jalan pada duduk, mana rumahnya Mang Maji? Di saya lagi duduk di belakang itu ada MWC gitu kan, Nahdlatul Ulama, tapi gede, lagi menang sih tentunya. Kalau sekarang kan kecil-kecil di gang lagi nyelip. Iya. Bagi pasukan, bapak saya manggil pasukan dari Tegal. Sekarang udah pada ponyok semua, ada Kang Zaki, Baro. Pokoknya ada yang ada di dulu sekarang itu di Mesir Sunda Kelapa dulu pasukan bapak saya. Yang namanya baca sekarang pakai dorek. Dulu sih peci hitam, terus ada tulisan GP Ansor, aja tuh yang emblem itu bagus. Sama apa tuh opel gitu kan. Bawahnya penjali. Wah, saya belum kenal itu ya lalapan itu di mana. Itu. Terus kalau mau perang, penjalin itu ditaruh di ember, dicuci, terus kiai berdoa, terus suruh makan telur ayam satu-satu, kiai berdoa. Nggak tahu yang didoain, saya nggak ngerti, nggak dengar bacanya. Mungkin tak itu sedela awal, apa lagi kedua gitu. Gitu kan selamat. Gitu. Kurang tapi itu bagus. Kalau sekarang sebelum perang selfie dulu. Wah iya. Itu zaman komunis. 71 beda lagi. Kalau 71 NU itu yang laku bacaan alam tak kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau lempungan pagi. Itu Palestina begini berapa kali menang. Iya. Imam Masjidil Aqsa mengaku dia hari ini. Jumat kemarin kan. Ya khotbahnya cuma setengah jam. Nggak ada lagi. Saya ini salah apa ya Allah? Doa saya seantero, tapi tidak membangunkan semangatnya Palestina. Malah berantakan, nggak karuan. Terus Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, nggak kuat yang diharuskan. Mengaku jiwa nasionalisme sudah menurun. Ngaku. Sekarang ini tinggal putusannya kepada Palestina. Mau pindah ke Mesir, Mesirnya menolak. Mau pindah ke Yordan, Yordannya menolak. Dia pindah ke Saudi. 1971. Kampurannya bidangnya 71. Karena waktu itu NU masih jadi partai, dia tawuran. Gebuk-gebukan teman-teman. Tanya ada apa? Apa asal ada ayat begitu datang orang tua gitu. Ciprana gitu. Orang saya 71 hari itu 40 hari. 40 malam saya puasa pengen mengalahkan Golkar. Bacaannya itu tidak batos jabar. Mutih 40 hari. Pas terakhir yang 40 itu mati gening. Udah sempoyongan, gak karuan-karuan. Minum air asem gitu. Batu ditaruh, bis. Batu gitu. Bek, ya nyonyor. Besok dia datang ke Kiai Rofi, kenapa kayak begini? Itu diapain? Itu ilmu kudu katanya, kudu pribun. Ya nanti kalau sudah kepepet keluar, terus caranya kudu bagaimana? Lawannya ketika itu namanya Ustadz Hani. Kalau di Jakarta namanya Haji Lele.
Itu santri kepinter yang nyebrang ke Golkar, masuk ke RDI. Waduh, berat lagi saya lawannya. Berkali dengan gambarnya pakai hari, kopiannya diganti pakai lumpang. Panas kan di sana. Kata orang Cirebon ini. Sama-sama satu perguruan itu ngaji dalil bareng di Mama Sundi Gajang bareng. Orang buktinya ketemu siapa sih Haji Lele? Saya ngobatin adik saya Haji Lele begitu dibuka itu, itu kan kayak pendekar ketemu itu kan. Sampean ada di sini, belum sampean ada di sini. Cerita bareng, akhirnya kan ngurusin adik saya. Cerita bagaimana ke Jakarta, bagaimana terus saya di Jakarta terus akhirnya itu saya juga. Karena yang namanya lubis-lubis di Kertosono itu pasukannya dia udah meninggal. Itu juga satu keguiran. Saya diceritain sama Kiai Sobari, ibu nak, biyen santriku, sampean nek rono ojo ngombe. Ngurut saya ke sana gitu dalam penyamaran. Masuk ke sana apa sih yang ada di dalamnya? Ternyata enak, duitnya dari Harmoko. Wah, makin panas lagi itu. Sampai pada titik nadirnya itu, Kiai Musta'in Joso pindah ke Golkar. Wah, rame lagi itu di Tebir. Misalnya, rombongan Golkar bersama Kiai Musta'in dari Kertosono dari Eroman Mujaka. Kita yang belum koboy-koboyan di atas itu. Begitu liwat di bawah ada pendil isinya air disenggol. Wah, siapa itu? Besoknya dipanggil sama Pak Yusuf Hasan. Begitu adalah kelakuan komunis. Dua itu tadi yang kalau sudah di komunis. Tapi sosok kalau tidak masuk Golkar punya undang. Percaya. Betul itu